Oke, anak-anakku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini. Tolong siapkan softwarenya dulu. Softwarenya disiapkan dulu, jadi kalau nanti ada pemandangan yang sangat indah, Anda harus pikselnya harus tinggi. Kemudian OS-nya juga harus mutakhir ya. Terus aplikasi untuk Photoshop-nya, Corel Draw-nya segala macam harus yang paling update. Supaya nanti kita tidak ketinggalan, supaya Anda pulang itu Anda menikmati pencarian Anda. Mohon diketahui bahwa tidak ada manusia yang benar-benar benar. Sing tenanan benar itu tidak ada. Kecuali Allah, para malaikat dan Rasulullah SAW dan para nabi serta rasul yang lainnya, tidak ada seorang pun yang pernah sampai kepada kebenaran yang sejati. Andaikan pun dia merasa sudah sampai ke kebenaran sejati, sebenarnya dia masih belum. Jadi yang disuruh Allah, yang ditagih oleh Allah itu bukan menemukan kebenaran, tetapi tidak berhenti mencari kebenaran. Jadi Anda itu disuruh mencari terus saja. Nah, jangan berhenti terus merasa sudah benar, kemudian mempertengkarkan kebenaran yang Anda pikir sudah mutlak itu, kemudian membuat Indonesia pecah belah, umat Islam pecah belah, umat manusia pecah belah, karena masing-masing mempertahankan kebenaran yang dia sangka sudah final. Tidak ada yang final, karena kebenaran sejati sesungguhnya hak prerogatif Allah. Jadi Anda tidak akan bisa menemukan Allah, Allah yang akan menemukan Anda. Jadi sekarang mengembaralah, berjalanlah supaya Allah kedermawanannya tumbuh dan dia yang akan menemukan Anda. Sebab Anda tidak akan bisa menemukan Allah. Orang banyak dari Anda nemuin jodoh aja tidak bisa-bisa. Mau nemuin Allah. Nah sekarang gini, untuk softwarenya saya nyumbang satu aja. Kenapa sedekah kepada Indonesia ini dijadikan tema oleh teman-teman KC? Karena kita harus memiliki terminologi dan regulasi ilmu yang setepat-tepatnya. Sebab Anda tahu dalam bahasa Indonesia kata kewajiban itu tidak persis sama dengan kata wajib di dalam syariat Islam. Kalau kita kan suka bilang itu kan kewajiban kita semua, ya enggak. Bukan kewajiban kita, itu kan bahasa Indonesia, itu kan pengertian Indonesia, itu maksudnya sunnah kalau dalam Islam. Kalau dalam Islam wajib itu benar-benar ada posisinya, gitu loh. Karena kita sudah bayar orang untuk ngurusi Indonesia, untuk ngurusi BUMN, kita untuk ngurusi semuanya kita sudah bayar dengan pajak Anda. Mereka yang wajib menjalankan, Anda sunnah, kan gitu. Ya kalau sama-sama wajib, kalau gitu saya jadi pejabat juga dong, kan gitu Anda ngomongnya. Lo Anda tidak jadi apa-apa kok. Wis melarat wajib. Ya apa ini? Cari makan aja susah, masih punya kewajiban. Tidak mungkin Anda diwajibkan Allah ketika Anda tidak berada di dalam amanat dan fasilitas. Kewajiban itu hanya dipanggul oleh orang yang mendapat amanat dan fasilitas. Kan gitu. Nah kalau Anda ini kan apa amanatnya? Anda itu cuman ku anfusakum wa ahlikum naro. Anda cuman bertugas dan ditagih Allah keluargamu supaya tidak engkau bawa ke api neraka, itu dong. Di akhirat nanti tidak ada perhitungan Allah, malaikat nanya-nanya Anda mengenai NKRI, tidak ada. Anda tidak ditanya misalnya sekarang HTI dulu maju, tidak ada. NO dulu maju, tidak ada. HMI tidak ada. Tidak ada urusan HMI di akhirat. Yang ada adalah urusan akhlakmu. Yang ada adalah perilakumu, amal solehmu, salah benarmu secara individu. Jadi tidak ada golongan-golongan. Dulu Romo Magnis Susino mengatakan dalam sebuah acara Lailatul Ijtima di rumah Gus Dur, dia mengatakan nanti kalau saya ternyata sebagai Romo Katolik saya salah, nanti saya ditanya malaikat, saya akan bilang pokoknya saya ikut rombongannya Gus Dur. Itu kata Romo Magnis, Frans Magnis Suseno. Lo ndak ada rombongan di sana, ndak ada rombongan. Anda lahir sendirian, lahir rombongan. Meninggal juga
Sendirian. Jadi tidak ada pertanyaan mengenai Syiah kecuali menjadi pelengkap penderita. Tapi tidak ada pertanyaan substansial mengenai Syiah, mengenai Sunni, PKB, Indonesia Raya. Tidak ada negara, tidak ada masalah di hadapan Allah. Bukan negaranya yang penting engkau bersikap apa kepada yang menjadi tanggung jawab hidupmu, kan begitu. Jadi teman-teman sekalian, Anda bertauhid, bersyahadat, sholat kepada Allah, baik kepada keluarga, sayang kepada para tetangga, selesai masalah. Bahwa ada Indonesia, ayo kita bantu sebagai sedekah kita, kan gitu. Jelas ya masalahnya ya. Jadi Anda 15 tahun di sini ini sampai pagi setiap bulan itu sedekah yang luar biasa. Yang presiden tidak sanggup menyelenggarakannya, yang menteri tidak sanggup menyelenggarakannya, Mendiknas tidak sanggup menyelenggarakan, Menteri Agama tidak sanggup menyelenggarakan seperti ini. Mereka tidak akan bisa menahan Anda sampai jam 4 pagi. Tidak ada seorang pun yang bisa. Kan begitu? Maka sodako Anda harus bikin Anda gembira. Begitu Anda ke KC, Anda bergembira. Nang direk, sodako rek. Itu kan? Kemana sodako? Sodako, bener nggak? Anda bersedekah kepada Indonesia. Wong menteri aja nggak mikir kayak Anda kok. Sampai Anda sampai keringetan, ini negara kita ini, wah, kayak ngono. Menterinya lo gak ngono. Anda yang setengah mati, padahal kon iku wis gak duwe penggawean. Melarat, utang gak iso mbayar, bondek warung-warung sambrek. Indonesia kan gitu. Itu saking tingginya sedekah Anda, gitu ya. Jadi gembira nggak sekarang? Gitu. Untuk apa Anda berkace-kace, bermayah-mayah kalau itu tidak menggembirakan Anda? Nah, salah satu landasan kegembiraan kita adalah karena kita ini bersedekah terus kepada Indonesia, karena kita tidak punya kewajiban. Kewajiban dalam syar'i, bukan kewajiban dalam, kalau bahasa Indonesia kan itu kewajiban kita semua. Lihat enggak kita semua nah. Kan ada sunat wajibnya masing-masing dong. Mosok wasit turun lapangan terus nendang bola, ngompor. Lu kamu kok ikut? Ini kewajiban kita bersama. Ya enggak bisa lah. Kan ada tatanan, ada yang namanya matriks 5, ada wajib, sunat, halal, makruh dan nah itu semua ada tempatnya masing-masing. Maka saya menyetujui usulan KC bahwa malam ini kita mencoba menemukan kembali posisi KC dan Ma'iyah sebagai orang yang bersedekah kepada Indonesia. Begitu kamu jadi pejabat, kamu berkewajiban, bukan sedekah lagi. Nah, Anda lebih tinggi, makanya jangan jadi pejabat supaya lebih tinggi derajatmu, karena Anda mau berbuat Indonesia meskipun tidak dibayar, betul enggak? Tinggi toh? Begitu mau jadi wali kota, enggak, nanti turun, nah, gitu kan ya. Itu ya, oke. Terakhir, sekarang saya tanya, itu Quran berapa jumlah ayatnya? 6.666, dan Anda tahu lambang angkanya Zionisme setan itu 66. Loh, medeni itu 66. Ya, tapi itu cara Tuhan menggoda kita. Jadi kalau nur sama nar itu ya mirip-mirip. Kadang-kadang ada bunyi A yang ditulis wawu dalam bahasa Arab. A ditulis ya juga ada. Jadi kalau Anda ngomong nar sama nur itu adalah godaan intelektual, supaya Anda mencari terus. Sebenarnya nar sama nur itu ya unda-undi lah. Kepreset sedikit jadi nur, nar kepreset sedikit ke rumahnya nur. Kan gitu. Gitu ya. Oke, 6.666 suratnya 114. Mudah-mudahan itu juga rahasia Allah, saya tidak tahu kenapa. Ya, tapi pokoknya lebih baik tahu semua atau ada baiknya tidak semuanya tahu. Jadi bersyukurlah Anda tidak semuanya tahu, betul ya? Kalau seorang istri tahu persis hati suaminya, bunuh diri dia. Bener nggak? Kan begitu. Jadi alhamdulillah di samping ilmu kita juga diberi oleh Allah ketidaktahuan, dan ketidaktahuan itu bagus. Maka dibutuhkan aurat. Aurat itu sesuatu yang ditutupi. Justru yang terindah itu yang ditutupi. Kan gitu.
Nah, kalau sesuatu tidak terlihat, jangan dipikir tidak ada. Tidak hanya manusia, juga di dalam peta sosial, peta politik, peta kebudayaan. Jangan dipikir kalau tidak kelihatan di TV itu dia tidak ada. Jangan dipikir kalau tidak ada di media itu dia tidak merupakan sesuatu yang berbahaya. Nah, itu namanya aurat. Namanya aurat. Dan Anda setuju toh bahwa manusia disarankan Allah untuk menutupi aurat? Bayangkan kalau ndak. Wis bayangno, wis bebas aurat wis. Iya nek wedok. Nek lanang niku lho. Dan nek gondal gandilan. Itu aja udah gembira kok kita ya enggak? Ndak punya uang banyak ndak masalah, bayangin itu tok gembira. Enaknya ya Allah mak ya ini. Oke.